ada anak usia 8 tahun. Selama 8 tahun itu dia istilahnya speech delay. Terus orang tuanya akhirnya laporan dengan sangat mengharukan. Dia bilang akhirnya anak saya bicara, akhirnya bisa ngomong. Dan yang pertama keluar dari mulutnya adalah sap sap sap. Kemarin saya akhirnya nonton lagi di salah satu bioskop, terus janitornya ya yang bantuin bersih-bersih sadar kali. Dia bilang, "Mas Rian, saudara Jumbo ya," gitu. "Iya, Mas, terima kasih udah bikin filmnya, karena selama saya 14 tahun kerja di bioskop ini gitu, ada satu yang baru kejadian gara-gara film animasi Jumbo," gitu. Saya bilang, "Apa tuh?" "Iya, satu studio bau minyak telon," katanya. Wow, karena anak kecil semua ya. Ini pendapat gue pribadi ya. Orang tuh selalu membedakan antara komersil dan idealisme. Menurut gue, bisa laku secara komersil adalah sebuah idealisme. Menurut gue ya. Mas Rian, tantangannya apa sih selama 5 tahun bikin film animasi Jumbo? Tantangannya adalah lagu Sebagus Selalu Ada di Nadimu. Itu udah saya punya dari tahun 2022. Tapi gue gak boleh spill ke siapa-siapa. Susah tahu. Nah, itu ngekip itu iya, kayak gak boleh spill lirik, gak boleh nyanyi, gak boleh apa. Ya udahlah. Itu paling susah. Ada satu adegan di film yang setiap kali aku nonton di bioskop sama orang-orang tuh orang-orang ketawa. Yaitu ketika dia ngerebut radionya dari penjahatnya, dia lari terus dia nanya, "Pak, ini pencet yang mana?" Gitu. Nah, itu tidak ada di skrip. Kita pengen juga menggambarkan bahwa anak-anak itu adalah manusia. Mereka punya banget spektrum emosi yang nggak selamanya karakter anak-anak itu ketika ditampilkan di media dia harus selalu baik dan terpuji gitu. Karena dalam proses mereka bertumbuh, mereka ya anak-anak pada umumnya, kita juga pernah anak-anak, kita semua punya cita-cita, kita punya mimpi, tapi kita selalu juga sadar bahwa ada halangan dan kita merasakan berbagai emosi, kekecewaan, kalah, bangga, sedih. Halo, kembali lagi Sobat Medcom di Nggak Pakai Ordal. Kali ini kita kedatangan tamu spesial banget, pakai telur ya. Hari ini ada sutradara dan juga sekaligus penulis dari film animasi Jumbo yang sekarang sudah mencapai 7,7 juta penonton. Wow. Tepuk tangan namanya di belakang nyambung ya, nyambung. Jangan kerja. Ikutan. Oke, telah hadir bersama kami di studio medcom.id ada Kakak Rian Adriandi. Halo, Rian. Selamat datang di Medcom. Terima kasih udah mengundang. Ya, Kak. Ya. Nah, Kak, ini penasaran banget, di hari pertama cuma 60.000 penontonnya. Betul. Kemudian tanggal udah di 1 bulan penayangan, kurang lebih 7,7. Iya. Itu gimana ceritanya kok bisa sampai jutaan gitu? Kalau ceritanya ya jelas di luar ekspektasi kami sebagai pembuat filmnya ya. Maksudnya kalau ditanya kenapa bisa begitu, jujur kita nggak paham juga, kecuali nggak expect. Tapi yang memang ya kami sangat bersyukur gitu ya. Aku tuh specifically sangat bersyukur karena filmnya menyentuh hati banyak sekali penonton, dan bahkan dari yang hari pertama yang tadi Gloria sebutin 60.000 itu, kemudian di hari ketiga kalau nggak salah itu udah mulai word of mouth lah istilahnya ya gitu, itu udah mulai melebar tuh gitu, dan aku sangat berterima kasih banget di sosial media tuh banyak sekali teman-teman yang mendukung film Jumbo secara organik dan melabeli diri mereka dengan hashtag buzzer Jumbo gitu. Jadi itu kayaknya yang menurutku sebuah berkah yang aku nggak akan lupakan gitu ya, karena tiba-tiba banyak banget orang yang kemudian terus menggaungkan untuk ngajak nonton Jumbo, bahkan banyak banget yang nontonnya berulang kali gitu, yang udah share ke aku tiketnya udah sampai 4 kali, 5 kali, bahkan yang paling parah ada yang nonton 10 kali. 10 kali, mungkin sama teman yang berbeda atau sama keluarga yang berbeda. Betul, dan juga aku senang karena filmnya kena ke semua umur, akhirnya banyak juga sekolah-sekolah yang mengadakan nobar gitu. Mungkin kalau Gloria sempat lihat ada yang di SD di Purwokerto, mereka nyewa 47 unit angkutan umum untuk nonton di Raja Wali, di Purwokerto, bioskop Raja Wali. Ada juga yang dari bulan Ramadan mereka menabung karena mereka tahu filmnya akan rilis di Lebaran. Setiap hari mereka menyisihkan Rp2.000 di data gitu pakai komputer, terus akhirnya mereka beliin tiket buat nobar. Jadi ya banyak banget cerita-cerita di balik itu bersyukur ya banget, pasti bersyukur banget. Oke. Nah, film Jumbo ini kan sebenarnya sudah dibikin sinopsisnya ceritanya. Ceritanya sudah dibikin sejak 5 tahun lalu. Nah, itu apakah ada perubahan-perubahan cerita yang supaya relevan gitu dengan hari ini? Perubahan signifikan nggak ada. Jadi memang kita mengembangkan di Visinema Studios. Jadi aku kan bekerja di Visinema Studios, studio film yang
fokus kepada konten atau tontonan yang memang baik untuk anak dan keluarga di Indonesia. Jadi ketika dari 2019 akhir bahkan sebelum pandemi itu kita memang sudah niat untuk pengen bikin film animasi layar lebar buatan Indonesia yang diproduksi dengan baik dan benar gitu ya. Yang bisa disaingkan dengan industri global gitu. Jadi dari awal memang kita sudah merancang, memikirkan, menggodok ide cerita yang memang untuk relevan untuk semua umur, relevan untuk anak dan keluarga di Indonesia. Iya, jadi kalau perubahan signifikan nggak ada, tapi ada perubahan-perubahan secara mungkin improvisasi dari para aktornya ketika mereka rekaman dan sebagainya. Tapi kalau secara utuhnya ceritanya nggak berubah banyak. Oke, berarti kan film ini melibatkan 400 animator ya kalau nggak salah. 420. 420, wow itu besar banget. Emang biasanya normalnya itu melibatkan berapa animator nih Kak? Jadi memang untuk di Indonesia sendiri secara data historis memang film animasi buatan Indonesia itu penontonnya paling banyak itu adalah film Si Juki Panitia Akhir-Akhir gitu ya, dari sahabat kami juga Faza. Halo Faza. Dan aku nggak bisa bilang sebelumnya biasanya berapa orang ya, tapi kalau di industri global di luar negeri sana ya bisa sampai 700 orang, bisa sampai ya 700 ke atas gitu. Jadi memang ketika sama Visinema Studios aku bilang bahwa kalau kita pengen menghasilkan film animasi yang benar dan yang baik gitu, memang harus banyak gitu ya. Harus banyak karena memang pembuatannya ada beberapa lapis yang membutuhkan banyak sekali talenta. Oke, tapi kalau untuk casting suara dari BCL kemudian Ariel Noah sendiri, ini memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari atau baru-baru ini? Enggak, jadi bukan jauh-jauh hari, tapi memang ketika dari proses penulisan skenario pun gitu. Oke, sudah pakai nama mereka ya? Sudah terpikirkan untuk punya beberapa nama, dan tapi kita tetap melakukan proses casting gitu dan ya alhamdulillahnya mereka juga cocok sama filmnya dan mau mencoba gitu. Dan jadi ketika aku menulis karakter ayah dan ibu gitu, aku ada beberapa pertimbangan yang aku merasa BCL ini paling tepat, Ariel juga paling tepat. Oke, jadi ada chemistry-nya ya, walaupun memang cuma suara aja gitu yang mereka tampilkan. Oke, dan sampai sekarang pun aku masih dengerin loh lagu-lagu OST-nya si Jumbo ini hebat banget. Terus lagu-lagunya juga kayak memotivasi sehari-hari gitu ya. Kemarin tuh yang menarik ada yang kabarin ke aku karena udah menonton berulang-ulang dan sama kayak Gloria suka sama lagunya. Sekarang di bioskop udah kayak karaoke gitu. Jadi sambil nonton udah sing along. Iya benar. Dan nggak kerasa lama gitu loh Kak. Kan biasanya nonton film kan aduh kayak bosen ya, boring gitu. Ini tuh apa ya, di setiap scene, di setiap adegan itu apalagi ya masih penasaran. Dan ada plot twist yang dari kadesnya itu ya. Oke. Ya, ada yang belum nonton? Kasihan ini deh. Spoiler deh. Ya, udah di spoil sama Gloria. Gemes banget soalnya. Tapi wajib banget nonton nih para apalagi keluarga yang punya anak-anak. Betul. Dan ini juga bisa jadi ajang untuk kumpul keluarga ya nggak sih? Betul. Karena kan sesuai tagline filmnya, Jumbo itu dibuat untuk kita, untuk anak-anak kita dan untuk anak-anak dalam diri kita. Jadi semua usia sebenarnya. Semua usia. Tapi dari semua komentar-komentar yang paling bikin hati terenyuh tuh yang mana? Yang paling bikin hati terenyuh adalah ada anak usia 8 tahun yang selama 8 tahun itu dia istilahnya speech delay. Jadi dia nggak ngomong-ngomong gitu, susah banget ngomong. Terus orang tuanya akhirnya laporan dengan sangat mengharukan. Dia bilang akhirnya anak saya bicara, akhirnya bisa ngomong. Dan yang pertama keluar dari mulutnya adalah sap. Di film yang jurusnya Nurman gitu. Itu satu. Astaga. Sama ada lagi yang terima kasih untuk film animasi Jumbo karena saya kira selama ini punya cita-cita animasi di Indonesia itu nggak mungkin terjadi dan mimpi saya jadi animator udah saya kubur. Tapi karena melihat Jumbo gitu saya punya cita-cita lagi untuk jadi animator. Jadi punya harapan lagi gitu ya. Mungkin 2 itu yang paling bikin wow, jadi dari anak speech delay bisa jadi ngomong karena sap itu jelas sih, hebat banget. Wow, oke. Nah, dengan 7 juta penonton sekarang ini, jadi beban nggak sih buat kakak untuk bikin kreasi lagi apa nih, karya lagi apa nanti ke depannya? Enggak sih, nggak jadi beban karena kami sangat mencintai prosesnya dan menurut kami yakin semua karya itu akan punya penontonnya, akan punya penikmatnya. Jadi
ya 7 juta ini memang sudah rezekinya Jumbo gitu. Nanti kita akan membuat apapun setelah ini tentunya dengan dedikasi yang sama, dengan antusiasme yang sama, mungkin kalau bahasa Inggrisnya dengan passion yang sama. Jadi setelah itu mau dapat berapa penonton ya itu sudah takdirnya film yang berikutnya itu. Jadi nggak ada kayak aduh Jumbo sekian juta berarti film berikutnya harus gitu. Oke, jadi nggak FOMO gitu ya? Nggak. Nah tapi rencana ada nggak sih bikin kayak seriesnya mungkin? Kan biasanya film yang berhasil gitu ada seriesnya. Rencana mau bikin? Jadi kalau Jumbo ini Divisi Cinema Studios memang kita desain sebagai sebuah IP ya. IP itu intellectual property atau kekayaan intelektual yang memang kita harapkan dia istilahnya evergreen, dia umurnya panjang. Jadi bukan hanya berhenti di satu film aja, tapi bisa di berbagai medium lain yang kita sudah pikirkan, kita sudah eksplorasi, tapi kita belum menentukan paling tepat nih setelah ini apa. Apakah series, apakah sequel, atau bahkan dulu kalau generasi milenial tuh dulu suka nonton film animasi luar, kemudian dia jadi pertunjukan ice skating. Bisa jadi juga itu kan musikal live atau bahkan jadi live action, jadi buku, jadi game ya, maksudnya kemungkinannya sangat luas. Tentunya kita nggak pengen Jumbo hanya berhenti di satu film gitu karena karakternya sangat banyak dan banyak sekali yang masih bisa dieksplor per karakternya. Tapi live action juga keren sih kayaknya ya. Mau main? Waduh, aku jadi apa ya? Jadi warga kampung Seruni di belakang gitu. Boleh. Kalau nggak yang kakak-kakak nulisin itu tuh. Kakak panitia cocok kamu jadi kakak panitia panik. Kamu udah nggak bisa daftar ya, itu nyebelin banget ya itu. Oke. Nah, sesuai nih dengan podcast kita ya kak ya, kan nggak pakai ordal. Kira-kira dalam perjalanan karir kakak kan memang udah dari awal terjun di dunia animasi, bahkan kuliahnya juga ya di luar negeri itu ngambil animasi. Betul. Terus terjun di dunia perfilman di Indonesia, walaupun diawali dengan stand up comedy dan lain-lain. Itu ada nggak sih kira-kira ordal? Apakah ordal ini membantu untuk proses memperlancar karir? Kalau dari aku ordalnya sih almarhumah mamaku ya. Kayaknya dia tuh dari dulu memang selalu support apapun yang aku mau lakuin gitu. Mau stand up, mau belajar animasi gitu. Jadi kalau ordal dari industri sih nggak ada ya kayaknya. Nggak ada ya, tapi dari keluarga aja. Ordal memang dari mama ya dari berarti mama, ya. Dari doa-doanya, dari semua dukungannya sih. Itu penting banget ya. Tapi boleh nggak sih kak, memang kakak udah cerita ke banyak-banyak podcast ya tentang latar belakang kenapa bikin film Jumbo ini. Nah boleh nggak share ke Sobat Medcom, apa sih yang mendasari kakak kok terinspirasi untuk bikin Jumbo? Karena pertama menurutku di industri film Indonesia yang bertumbuh dengan sangat baik, medium cerita animasi itu perlu hadir dan perlu memenangkan rasa percaya dari penontonnya yang mungkin selama ini masih merasa kita masih ketinggalan sama negara-negara lain gitu. Nah, terinspirasi dari itu, kemudian juga terinspirasi dari aku merasakan bahwa kurang ada tontonan yang bisa dirayakan keluarga. Di bioskop gitu, dan puji syukurnya terwujud ya karena mereka semua umur bisa nonton. Tapi juga salah satu yang menurutku penting adalah praktik bullying di usia anak sekolah sampai hari ini masih terjadi. Masih tinggi gitu. Ya angkanya, jadi betul. Sangat penting banget untuk kita bisa mendiskusikan pentingnya empati dan pentingnya berbuat baik kepada sesama sedini mungkin gitu. Jadi menurutku itu salah satu yang kita rasa bisa tersampaikan dengan baik dalam cerita animasi gitu. Oke, jadi memang banyak sekali kalau aku nonton Jumbo nih banyak banget nilai-nilai value yang bisa dipelajari, mulai dari value keluarga dapat, pertemanan, persahabatan juga dapat, yang bullying juga dapat. Pokoknya banyak banget cerita-cerita. Tapi apa satu yang kakak tonjolkan yang wajib banget nih anak-anak zaman sekarang nonton gitu? Belajar menjadi pendengar yang baik. Gitu kan, karena seperti di filmnya nasihat Oma ke Don adalah kalau pengen jadi pencerita yang baik harus jadi pendengar yang baik, karena cerita tidak akan jadi cerita kalau tidak ada yang mendengarkan. Iya betul. Di era sekarang ini di mana ya sosial media, internet memberikan orang bisa jadi punya banyak suara gitu kan, jadi pengennya ngomong terus gitu, tapi harus ada momen di mana kita bisa mendengarkan juga gitu, karena menurutku sinergi sosial dan keluarga, pertemanan, pekerjaan semuanya
itu akan jauh lebih baik ketika kita semua punya kemampuan untuk mendengar. Jadi pendengar ya, jadi nggak cuman kita mau didengarkan tapi harus jadi Betul. pendengar. Itu bener banget sih nasihat dari omahnya Don ya. Dan juga yang aku dapat banget itu pada saat kita kayak Don nih butuh apa target sesuatu ya. Kita kan mau waktu itu kan si Don pengen Pentasin buku pentasin buku ceritanya tuh berhasil gitu Yeah, kan. Akhirnya dia minta tolong ke teman-temannya. Nah tapi di saat yang bersamaan temennya juga minta tolong nih si Mary itu. Tapi si Don ini kan kayak egois gitu ya. Nah itu kayaknya sering banget terjadi di kita deh. Betul. Jadi maksudnya kita mikirin diri sendiri gitu. Betul. Dan itu salah satu yang kita sengaja buat karakternya harus gini ya. Kita pengen juga menggambarkan bahwa anak-anak itu adalah manusia. Mereka punya banget spektrum emosi yang nggak selamanya karakter anak-anak itu ketika ditampilkan di media dia harus selalu baik dan terpuji gitu. Karena dalam proses mereka bertumbuh, mereka ya anak-anak pada umumnya, kita juga pernah anak-anak, kita semua punya cita-cita, kita punya mimpi, tapi kita selalu juga sadar bahwa ada halangan dan kita merasakan berbagai emosi, kekecewaan, kalah, bangga, sedih, ya gitu kan. Jadi ya Don itu kenapa kita buat bahwa dia tidak sempurna, karena dengan Don belajar di cerita filmnya ya berharapnya juga anak-anak bisa belajar tanpa kami yang buat film harus menggurui gitu. Mereka belajar aja lihat dari Don, Don belajar apa, oh iya bener juga ya gitu. Ya, oke. Nah kakak kan selama ini kan juga apa sih mengambil kuliah di luar negeri, kemudian pasti banyak komunitas-komunitas terkait dengan animasi di sana. Nah selama pembuatan film ini ada nggak sih bertukar pikiran dengan orang-orang di luar? Enggak sih. Kalau dari teman-teman waktu aku masih kuliah, justru mereka ketika dengar ini rilis, mereka bertanya gitu, bisa nggak ini ditayangin di negara kami, kayak gitu-gitu. Mereka ada permintaan itu ya? Ada, so aku bilang ya nanti kita coba bicarakannya dengan tim distribusi dan segala macam gitu. Karena mereka juga melihat beritanya juga sudah menyebar di sosial media dan segala macam. Jadi kalau bertukar pikiran secara selama proses pembuatan sih enggak ya. Enggak ada ya, berarti memang pure dari Indonesia semua. Indonesia semua. Wah, hebat banget ini karya anak bangsa. Nah, tapi kalau kakak ngelihat selama proses pembelajaran kakak terkait dengan animasi, menjadi seorang animator, di Indonesia ini kurang apa sih di dunia animasi itu? Yang pertama, yang paling penting adalah kekurangan pengetahuan bahwa film animasi itu berbeda sekali dengan film yang tidak animasi. Kita nyebutnya film live action ya gitu. Yang paling kurang adalah saat ini dan harapannya setelah Jumbo ini itu berubah ya. Kesadaran bahwa memang untuk membuat film animasi membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan investasi yang lebih besar, tim yang lebih besar juga gitu. Sehingga selama ini ketika umumnya secara bisnis film yang non animasi ini kan bisa dibuat dengan waktu yang signifikannya lebih singkat, sehingga jarang sekali ada pemodal atau ada PH yang mau mengambil resiko gitu untuk menciptakan film animasi. Padahal talentanya sangat-sangat banyak gitu, talenta sumber daya manusianya, animatornya itu banyak banget yang skillnya bisa diadu dengan global gitu. Mungkin selama ini lebih kepada itu ya, kepada kesadaran bahwa animasi itu juga layak untuk menjadi tontonan kayak gitu. Jadi sama satu lagi, film animasi bukan cuma untuk anak-anak. Nah itu dia, itu kayaknya harus diubah mindsetnya karena banyak orang berpikir kartun pasti anak-anak banget ceritanya, gitu. Bosenin, garing gitu ya. Tapi ternyata ini bahkan mungkin bisa mengubah cara bersikap di setiap keluarga. Mungkin orang tua gimana caranya bisa kasih pengertian ke anak. Itu bisa loh ya dari film-film animasi kayak gini. Jadi sebenarnya dalam ya maknanya, walaupun ditampilkannya dengan cara ringan kayak gitu. Ringan ya. Oke, kalau nggak salah Karian di podcast agak lain pernah sebut bernazar ya. Kalau misalnya Jumbo udah tembus 4 juta penonton, kakak mau bikin special show stand up comedy. Nah, update-nya sampai di mana? Adalah lagi nyari venue. Tapi memang mau iya dong, masa aku tidak memenuhi janji, kan sudah salaman sama Indra Jegel. Wih, kita tungguin ya, berarti ini lagi update venue. Lagi cari venue, tapi sambil nulis juga, sambil latihan juga gitu. Wah, keren banget nih. Keren. Oke, kita tunggu ya. Nah, kalau nggak salah juga Sobat Medcom, Kak Rian ini
sering mendapatkan Piala Citra ya. Sering Di sering tahun kayak kena flu sering. Enggak pernah 2 kali alhamdulillah. dua kali ya, kali, 2019 sama di tahun 2021. 2021. Nah, kira-kira di tahun 2025 dapat nggak nih, Kak? Ya, bismillah aja. Nanti kalau misalnya dapat, kira-kira Kakak mau ngapain? Mau ditaruh di rumah. Mau ditaruh di rumah ya pialanya? Enggak sih, Hebat. nggak ada nazar atau nggak ada apa-apa ya. Maksudnya aku akan sangat bersyukur kalau misalnya ada lagi bentuk penghargaan lagi untuk karya kami untuk film Jumbo. Tapi menurut aku impact atau dampak yang sekarang udah terjadi menyentuh banyak penonton dan itu udah tidak bisa diukur lagi dengan piala sih. Maksudnya Jadi emang udah lebih dari itu iya, gitu udah ya? priceless banget gitu. Soundtracknya yang tadi Gloria bilang judulnya Selalu Ada di Nadimu. Betul. Ada yang bikin cover banyak banget, yang keluarga bikin ada, yang anaknya juga akhirnya nyanyi ada, bahkan banyak yang bikin cover ke berbagai bahasa. Oh, Udah di internet udah ada yang versi Korea, Mandarin, Jepang, Sunda bahkan ada. Sunda, oke. Nanti Sunda aku lihat ada yang Sunda. gitu, wah luar biasa. Spanyol ada. Jadi kayak Kemana-mana gitu iya, ya, aku Kak udah ya? merasa Jumbo ini mungkin kalau Piala Citra kan film ya gitu. Ya. Tapi aku udah merasa Jumbo ini udah lebih dari film sih. Jumbo ini udah menjadi sebuah event kalau dibilang Iya, ya gitu. iya, Jadi kayak iya, udah bener. sesuatu yang dirayakan lebih dari sekedar tontonan Seharusnya gitu ya. Mm-mm. Wow, hebat. Nah, kira-kira banyak yang nanya nih teman-temanku, mungkin yang nggak sempat nonton hari ini atau besok, itu mereka tanya, kira-kira penayangan Jumbo ini sampai kapan gitu? Oh, menarik ya. Jadi ini kayaknya yang perlu kita sama-sama ketahui cara film bertahan di bioskop gitu. Oke. Jadi memang tidak ada tanggal pasti kayak Jumbo hanya tayang dari tanggal segini dan berhenti tanggal segini, itu nggak Iya. gitu. Jadi tergantung animo penontonnya. Jadi semakin rame yang nonton, dia bisa lebih berumur panjang di bioskop kayak gitu. Berarti Jadi, tergantung kalian. Tergantung teman-teman semua gitu. Kalau pengen Jumbo bertahan lama ya nontonlah di bioskop. Oke. Berarti gitu. sebarin ya ke teman-teman, Iya. ke saudara, ke keluarga. Betul. Sebarin tuh pengen nonton. Kalau perlu temenan sama satu orang, bawa plus one, supaya betul. terus ada ya. Betul. Oke. Nah, Karian mungkin ada yang ingin disampaikan sama orang-orang yang mungkin belum nonton. Kira-kira apa nih untuk mempengaruhi mereka? Saya pengaruhi kalian Iya. semua. Mempengaruhi. Datang ke bioskop untuk nonton film animasi Jumbo. Aku nggak tahu ini akan tayang kapan, tapi saat ini masih tayang Masih di tayang. bioskop. Dan kita rayakanlah cerita yang hadir dari Indonesia ini, dibuat oleh semua anak-anak bangsa di Indonesia dengan penuh dedikasi, penuh cinta, dan penuh perayaan atas masa kecil. Jadi kalau misalnya lagi ada waktu, lagi ada rezekinya, nontonlah film animasi Jumbo karena saya yakin teman-teman gak akan nyesel. Nggak akan nyesel tuh. Nggak akan Beneran nyesel. sih, emang nggak nyesel sih. Saya aja pengen nonton lagi, yang bikin aja pengen nonton lagi. Kemarin saya akhirnya nonton lagi di salah satu bioskop, terus janitornya ya yang Iya. bantuin bersih-bersih. Sadar kali. Iya, dia bilang, "Mas Rian, saudara Jumbo ya," gitu. "Iya, Mas, terima kasih udah bikin filmnya karena selama saya 14 tahun kerja di bioskop ini gitu, ada satu yang baru kejadian gara-gara film animasi Jumbo," gitu. Saya bilang, "Apa tuh?" "Iya, satu studio bau minyak telon," katanya. Wow, karena anak kecil semua ya. Wangi minyak telon, katanya. Aduh, Iya nggak menarik sih, Kak? banget. Iya. Oke, lucu banget ya Gemes. ampun. Nah, ada pesan juga nggak nih ke anak-anak muda yang mungkin sekarang punya impian yang belum tercapai. Nah, gimana caranya bisa bertahan, tetap positif dengan impian itu kayak Karian di dunia animasi ini? Ya, kalau cita-cita tuh menurutku kalau dia tidak berhenti bersuara ya di dalam pikiran dan dalam hati kamu gitu, ke bawah tidur besoknya masih kepikiran, ya memang harus diladenin gitu, harus dilihat dan harus diperjuangkan gitu karena ya hidup cuma sekali gitu, dan cita-cita tuh sangat berpengaruh untuk membuat kita pengen terus hidup gitu kan. Dan jangan patah semangat. Setiap hari ada kesempatan belajar, dan kesempatan belajar itu nggak hanya harus di bidang itu. Misalnya aku pengen jadi pembuat film animasi, ya aku bukan cuman animasi aja yang aku tonton, enggak, tapi ya dari semua pengalaman hidup lah, itu bisa jadi inspirasi, ketemu orang baru, Ya. jalan-jalan, baca, dengar lagu, semuanya lah. Jadi bukan hanya di bidang yang kamu pengen aja, tapi juga perluas wawasan di bidang lain. Oke, jadi harus tetap
kekeh ya dengan impian itu, jangan gampang menyerah. Kekeh itu artinya apa? Kekeh tuh tetap oke, aku akan kejar kayak si Jumbo kan, Ya, tulisannya walaupun KEKEH atau KEUKEUH. kayak Ada kekeh gitunya ya. Siap, mantap. oke, kayak Jumbo tuh yang aku paling inget, dia itu walaupun dikatain gendut lah, lambat lah gitu kan, Iya. tapi itu tetap oke gitu loh. Betul. Nah, ini aku mau kasih pertanyaan rapid question, kalian jawab cepet ya. Oh, jadi nggak boleh mikir? Boleh mikir gak sih? Saya maksudnya langsung jawab gitu kan? Iya, langsung Oke. jawab, tapi boleh mikir lah ya. Iya, jawabannya panjang nih, nggak apa-apa. Jangan aneh-aneh ya. Ya, lebih susah mana, nulis skrip animasi atau nulis materi stand up? Nulis materi stand up. Karena? Ya enggak, udah rapid question aja, jangan nanya lagi. Oke, nggak mau dijawab Enggak, dong. udah jawab kan, nanya cuma satu kan. Enggak, lebih sulit karena apa ya? Kalau aku nggak akan tahu itu berhasil apa enggaknya itu instan gitu. Jadi kalau aku udah nulis, Iya. kalau film kan dia rilis, terus ada orang yang review, ya bisa antar aja aku baca. Kalau nulis stand up tuh langsung ketahuan gagal apa enggaknya tuh dalam 1 detik. Aku ngomong di panggung, tas, hening, oh gagal, gitu. Oke, jadi Instan, responnya tuh instan. Jadi lebih mengkhawatirkan. lebih Hasilnya, deg-degan lah, iya. lebih dredeg gitu ya. Oke, kalau Don sudah besar dan dikasih profesi beneran di dunia nyata nih, profesi apa yang kira-kira cocok buat Don? Sutradara teater. Iya bener sih ya, dia memang Kisah kesatria pemberani gitu kan. Iya. Sutradara teater. Dan otomatis sama temen-temennya itu juga ya cocok ya, Iya. sama si apa yang bawa kambing, siapa namanya? Siapa? Nirwan, siapa namanya? Irwan. Eh, Nurman. Nurman. Itu lucu banget, Iya, bawa iya, kambing iya, beneran. iya. Oke. Nurman kayaknya jadi panitia Idul Adha. Oh, iya. Wanita kurban. Ada nggak animasi yang paling absurd, yang paling pernah kamu nonton sampai sekarang tapi tetap kamu suka? Ada film dari Prancis judulnya A Town Called Panic, artinya sebuah kota yang bernama Panik, karena dia film animasi yang pembuatannya itu pakai figurin-figurin yang suka ditempel di kulkas. Jadi ceritanya itu tentang ada figurin koboi, figurin Indian, sama figurin kuda. Mereka ngekos bertiga. Jadi temen kos. Nanyanya paling absurd kan? Iya, aneh Tapi juga filmnya lucu sih. banget, dan premis ceritanya adalah salah satu dari mereka bertiga itu ulang tahun. Kemudian teman-temannya dua ini pengen surprise, pengen bikinin dia sebuah gubuk dari batu bata. Mesen Iya. batu batanya online. Cuma butuh 1000 batu bata sebenarnya. Oke. Terus dia mencet 1000 batu bata, tapi habis itu ketiduran, kepencet di keyboardnya nolnya kepencet terus. Akhirnya yang datang 100 juta batu bata. Lucu banget filmnya. A Town Called Panic, nonton deh. Wah, Oke. Memang dari karya-karya dari Prancis tuh iya. emang Jadi- unik-unik ya. Jadi kenapa namanya A Town Called Panic? Akhirnya satu kota panik karena tiba-tiba ada misi paket tapi bawa batu bata jutaan gitu. Emang absurd banget ya. Lucu banget. Astaga, boleh tuh ditonton buat kalian kalau lagi senggang ya. Oke, udah sih, udah nggak ada lagi pertanyaan. Kira-kira, nah Kurang kita open rapid question, ya kita ya. kita open question ya untuk teman-teman sini. Udah pada nonton Jumbo belum? Udah pada nonton belum? Udah belum? Oh, belum, wajib nonton Harus nih ya, nonton. wajib nonton. Nggak ada open question, nggak ada? Oke. Kira-kira mau nanya apa nih ke Kak Rian? Udah. Mungkin udah. nanya ke karir juga boleh. Paling nanya gini, kapan stand up spesialnya Bang? Paling gitu. Iya, kayaknya pada banyak yang nungguin itu deh. Bener. Ya ditungguin aja lah. Ditungguin sih, ya wajib kita bisa dapat tiket nggak sih Kak? Oh, ada yang nanya gini. Janji 4 juta penonton stand up spesial, berarti kalau 8 juta penonton 2 kali spesial. Enggak gitu Waduh. ya. Tidak seperti itu, karena ini bukan toko kain, tidak ada kelipatan ya. Tapi ada target nggak sih berapa targetnya? Kalau gitu? udah sampai titik ini nggak kebayang lagi berapa. Jadi kebayang, kayak ya aku udah gitu ya. aku pasrahkan aja, selamat menikmati Jumbo. Iya. Dan emang kayaknya setiap kali aku buka Tix ID gitu ya, Jumbo masih ada nih, masih ada Kamu nih udah tahu gitu. semua rekor yang dipecahkan Jumbo? Belum, apa aja nih, boleh disebutin? Film animasi buatan Indonesia terlaris sepanjang masa. Iya, terlaris. Film animasi di Indonesia terlaris sepanjang masa, ngalahin Frozen 2. Wow. Film V-Cinema terlaris sepanjang masa, mengalahkan Mencuri Raden Saleh. Dan per hari ini film terlaris urutan ketiga sepanjang masa di box office Indonesia. Wow. Hebat, Jadi habis dari sini udah tepuk tangan. nggak tahu lagi mau apa ya. Tuhan kasih aja apa saya terima. Iya. Kayak gitu memang nggak expect atau
wah jangan-jangan belum ada animasi yang bagus nih aku bikin deh gitu. Udah ada ekspektasi Iya, itu nggak sih? kalau yang kedua itu ya harapannya kan, pengen Iya. belum ada nih animasi yang menurutku bisa Iya sih, dinikmati semua benar-benar. umur, bikin gitu. Ya Tapi tapi kalau aku hasilnya ngelihat ya Jumbo tuh kayak memang ini emang beneran dari Indonesia. Kadang suka mikir gitu loh Kak. Sorry banget nih, nggak tapi apa-apa, kadang nggak suka mikir apa-apa. karena memang sebagus itu. Iya, iya. Ya semoga abis ini akan ada banyak yang lebih bagus lagi dari Jumbo. Amin amin, ini mungkin bisa mengawali ya Mm-mm. animasi di Indonesia. Mm-mm. Mm-mm. Dia seni woman. Gue seniman, dia seni woman. seniman. Mm-mm. Oh, menarik pertanyaannya. Idealisme sama ini ya. Oke. Ini pendapat gue pribadi ya. Orang tuh selalu membedakan antara komersil dan idealisme. Menurut gue, bisa laku secara komersil adalah sebuah idealisme menurut gue ya. Gitu. Tapi tentu ada banyak proses kompromi ada gitu. Tapi yang aku tidak kompromikan adalah kualitas animasinya gitu. Oh. Kualitas animasinya aku memang pengen push ya sesuai dengan apa ya ilmu yang aku punya Iya, gitu. Jadi betul. aku percaya sama timku mereka bisa deliver itu gitu. Tapi yang menarik memang adalah visi awalku itu sebenarnya filmnya 18 menit lebih panjang. Jadi kan sekarang Jadi yang banyak tayang yang itu iya, betul, iya. yang tayang sekarang ini 96 menit. Ya. Awalnya 114. Habis itu kita melakukan proses FGD, kita tontonin ke beberapa penonton yang menurut kami adalah calon penontonnya. Ya kami mendapat feedback gitu bahwa di part ini kayaknya terlalu lama apa segala Oke. macam. Jadi Jadi sebenarnya masih panjang. ada 18 menit lah yang aku potong gitu. Mungkin kompromi terbesarnya itu 18 menit aku. Iya iya, Bye-bye. itu gimana sih Kak? Ada perasaan ya ini jangan dong. Enggak sih, Susah nggak? karena enggak juga. Karena jadi yang menarik adalah agak spoiler dikit lah ya. Iya. Tapi intinya 18 menit itu secara logika cerita dia lebih menjelaskan motivasi penjahatnya, kenapa Oke. penjahatnya punya teknologi radio itu, kenapa harus pakai batu cincin, ada semua reasoningnya itu ada. Oke. Tapi aku kan core audience ya, audience intinya kan anak-anak. Ketika kita nonton FGD itu sama calon penonton, aku kayak gini nih ngerekam pakai kamera. Dan aku ngelihat pas di momen itu orang tuanya, dewasanya tuh udah pada oke. Tapi anak-anak udah Anak-anaknya hilang nggak- interest gitu, Oke. kayak udah mulai main iPad, udah mulai naik sofa gitu kan. Jadi aku merasa pertama aku pengen ngejagain flow atensinya anak-anak Anak-anak gitu. emang ya. Dan aku nanya tuh di situ gitu. Kalau menurut orang dewasa penting, aku perlu tahu gimana penjahatnya bisa begini, Iya, bisa aku setuju begini tuh, gitu. aku setuju. Tapi pas anak-anak bilangnya enggak, tolongin aja Mary gitu. Di situ titik dia adalah dia udah khawatir sama Mary ketangkep. ha-ha. Jadi udah nggak usah. nggak peduli sama si penjahatnya Iya, ini. kayak yang Oke. penting lepasin Mary, bantu Mary gitu. Jadi Oh, oke. mungkin itu Menarik. ya. Jadi nggak ada rasa kayak penyesalan sama sekali. Karena sih. emang targetnya kan anak-anak itu ya. Jadi Betul. memang yang harus di pokoknya Iya, dijaga karena, sih anak-anak. karena ini. pun aku berpikir ya, kalaupun ini nggak aku sertakan, paling apa sih yang terburuk yang bisa terjadi? Ya mungkin orang dewasa nanya gitu, Mas logikanya gimana sih? Oh iya, oke maaf. Iya iya iya. Iya aku juga Karena- bertanya tuh. Yang mungkin teman-teman juga perlu tahu ya, ketika kita punya durasi seperti ini, salah satu dampaknya adalah kita bisa dapat showtime lebih banyak di bioskop. Oh, kalau Jadi kalau 90 filmnya iya, iya. panjang-panjang 2 jam lebih, mungkin sehari tuh bisa cuma 4 kali tayang, jam 12 Iya, ini berapa, banyak banget ya aku kan? lihat. Sarannya Iya, banyak banyak banget, gitu karena durasinya memungkinkan gitu. Jadi emang itu untuk strategi juga ya. Ya. Dan itu potongin 18 menit itu ada nggak sih Kak kayak aduh gitu. Resah gitu. Enggak sih, maksudnya Enggak ya? enggak. Maksudnya enggak. Karena untuk kebaikan juga sih Kebaikan ya. juga. Heeh. Nah, dalam proses pembuatan film nih Kak dari Katanya udah gak ada pertanyaan lagi. aku Enggak. penasaran. Penasaran dalam proses pembuatan film, Kakak ada ngerasa up and down gitu kan pasti? Ada Iya dong. masalah dong di dalam tim. Iya, Itu kan iya. ada banyak tuh timnya. Apa satu yang mungkin Kakak bisa share? Oke, yang pasti lelah ada, ya capek ada, sebagaimana semua bentuk pekerjaan gitu. Tapi rasa pengen menyerah tuh nggak pernah ada gitu. Dan aku nggak bisa jawab alasannya kenapa, kecuali ya semata-mata karena memang ini sesuatu yang sangat aku suka.
Iya, sangat aku pengen betul. buat. Jadi memang apa ya, aku mengerjakan sesuatu yang aku Ada ambisi cintai di situ gitu. gitu Ya ya. ada passion lah Iya, gitu. iya. Jadi eh apa ya, semuanya ya setiap hari prosesnya aku anggap sebagai kemajuan aja. Dan mungkin tantangannya adalah kalau ditanya ya, Mas Rian tantangannya apa sih selama 5 tahun bikin film animasi Jumbo? Tantangannya adalah lagu Sebagus Selalu Ada di Nadimu itu udah saya punya dari tahun 2022, tapi gua nggak boleh spill ke siapa-siapa. Susah Oh tahu my god, nahannya. itu ngekip itu Iya, kayak nggak boleh spill oh my lirik, nggak boleh nyanyi, nggak boleh apa, ya udahlah, itu paling susah. gitu ya. Dari 2022 sampai 2025. 3 tahun itu kayaknya. Sedikit. Demi Nah, lu tahu sedikit. kan, gua nggak boleh tuh dulu kayak gitu. Rian Aduh, jangan aku suka spill banget lagunya, lagunya. gitu. Aku kadang gantian tuh, yang suaranya BCL sama suaranya Don, aku Iya, ganti-gantiin iya, aja. iya, iya. Memang Emang lebih bagus nangis itu. di versi yang mana? Yang suaranya BCL ya BCL, mungkin ya. ya, karena mungkin lebih kayak Udah denger yang versi ayahnya? emang ada? Woi, belum denger ya? Belum. Oh, silakan langsung ke sosial media. Oke, nanti aku Ada. buka. Oh, ada yang Kala versi. nanti. Ush, Weh. ada. Dengerin deh. Langsung. Oke, ini jadi wah, jadi excited nih. Oke. Selama ini mau tanya lagi. Nah, pemilihan si anak ini loh, si Don ini loh, ada nggak kesulitannya mengarahkan? Gak, sorry ya, gitu? sorry gue lucu banget lo bilang udah gak ada pertanyaan. Gak apa. Kenapa milih dia sebagai Don, si Prince Putirai? Ya tentunya dengan apa ya, proses casting tentunya. Iya. Tapi aku mengenal Prince ini dan Queen Salman yang menjadi Mary Iya. gitu lewat sosial media, karena mereka waktu itu sering banget bikin video, upload video cover lagu. Dan lucu banget cara ngomongnya. Iya, aku suka dan suaranya ya sih. kan gitu. Dan kebetulan karena memang kita berpikir bahwa lagu menjadi sesuatu yang penting di dalam film Jumbo, ya kita langsung casting mereka berdua. Dan begitu aku ngeliat, bahkan sebelum casting ya aku ngeliat di sosial media gitu, kayak di hatiku tuh langsung kayak tek, ya ini Don gitu. Oh, gitu Udah ya. langsung kayak jatuh cinta pada pandangan pertama. Iya, Aku iya, nggak mau iya. casting yang lain, udah ini Don gitu. Dan emang natural banget ketika dia ngomong manggil Nurman, Iya, manggil temennya si siapa namanya Mae, Mae, gitu. karena Mae, dia gitu. ini pertama kali dia main film. Belum pernah main film. Dan memang aku apa ya, caraku ngedirect anak-anak itu, aku nggak terlalu pengen mereka terlalu acting. Jadi Ya, aku jadi nggak emang pengen, natural, ya aku senatural. nggak pengen mereka terlalu ngafalin skrip gitu ya. Jadi aku cuma ceritain kayak gini, kamu ngomongnya gimana gitu. Yang penting aku cuma ngasih tahu emosinya gitu. Iya. Kayak contoh ya, mungkin Gloria ingat ada satu adegan di film yang setiap kali aku nonton di bioskop sama orang-orang tuh orang-orang ketawa. Yaitu ketika dia ngerebut radionya dari penjahatnya, dia Iya. lari terus dia nanya, "Pak, ini pencet yang mana?" Iya. gitu. Nah, itu tidak ada di skrip. Itu nggak ada di skrip. Jadi itu kayak dia nanya dengan polos ke aku gitu. Dia bilang, "Ini ngapain, Kak?" gitu. "Ya, kamu ngambil radionya dari penjahatnya terus kamu lari." gitu. Habis itu radionya diapain? Terus aku baru mikir, ya juga ya, nih anak, nih karakter nggak pernah megang radionya gitu, nggak pernah tahu. Ya udah deh, biar lucu kamu tanya aja ke penjahatnya, ini diapain gitu. Oke, terus dia kayak, "Pak, pencet yang mana ini?" Itu dia satu. Sama satu lagi adegan adalah kan karena dia itu di studio cuman pakai mikrofon kayak gini. Jadi untuk semua acting apa ya, bahasa tubuh tuh aku suruh dia peragakan. Kalau memang aktornya karakternya harus lagi lari, aku suruh dia lari di tempat supaya ngos-ngosannya tuh natural. Betul. Ada adegan dia lagi lari, terus dia berhenti, dia bilang capek gitu. Nah itu juga nggak ada di skrip. Itu beneran dia capek Jadi dia mungkin kayak aduh capek gitu. Terus aku nahan ketawa, aku bilang ke operator audionya, tolong itu jangan di-delete. dihapus, Jangan di-delete, bener. aku mau pakai itu di film gitu. Oh, jadi banyak cerita-cerita apa sih, banyak sebenarnya yang nggak ada di skrip. Banyak yang nggak ada Itu di bener-bener skrip, natural anak-anak natural, ya? dan banyak yang diskusi sama aktornya gitu. Maksudnya menurut mereka kayaknya ini lebih bagus diginiin, Mas Rian. Jadi bener-bener apa ya, kolaboratif lah prosesnya. Dan gitu. anak-anak ini juga oke, kakak ngarahin mereka tuh nggak apa ya namanya, nggak susah gitu loh. Jaga mood mereka. Iya, jaga mood mereka itu sesuatu yang biasanya sebelum mulai rekaman adalah 20 menit ngobrol main dulu tuh ada. Ngobrol main. Untuk pemanasan lah ya. Ya, Karena kan nyemil. Aku nanya dulu, gimana tadi sekolah, apa ada cerita apa gitu-gitu. Terus kayak ya bisa ngobrol kemana-mana dulu. Terus aku bilang, yuk udah siap main jadi Don gitu. oke. Ya, buat main. jadi ngasih pengertian juga ke mereka ya. Betul. Seru banget sih memang sama anak-anak, nggak bosan ya. Ya. Oke, terima kasih Kak. Terima ya kasih banyak sudah Gloria. Tadi apa namanya sharing-sharing. teman-teman
Sobat Medcom. Sobat Medcom, terima kasih. Terima kasih sudah datang ke sini dan udah sharing ke kita semuanya tentang film Jumbo. Yang belum nonton wajib nonton bareng keluarga, bareng temen. Pokoknya bareng orang tua sih menurut aku ya, Iya, karena supaya dapet gitu. Film Jumbo lagi-lagi buat kita, anak-anak kita dan anak-anak dalam diri kita. Anak-anak dalam diri kita bener ada Inner child. inner child yang harus. Oke. Terima kasih Sobat Medcom sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.